Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Jadi kajian kita ini lanjutannya surah Ali Imran ayat 29. Jadi bisa dibuka surah Ali Imran ayat 29. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas orang-orang beriman dilarang untuk menjadikan orang kafir itu sebagai aulia. Ini ada beberapa tafsiran terhadap makna wali di sini. Dan juga ada di dalam surah Al-Maidah. Jadi di dalam surah Al-Maidah itu melarang orang mukmin untuk menjadikan orang Yahudi, orang kafir, orang Nasrani menjadi wali. Wali itu apa sebenarnya? Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu. Ada yang mengatakan wali itu teman sejati. Ya, dia gara-gara teman sejati kakaru memang. Jadi kata petalah Ahok dia. Jadi dah pegah tu terjemahan teman sejati itu kan salah itu. Jadi ada di dalam tafsir klasiknya, tafsir awal. Salah satunya tafsir Al-Baghawi. Beliau mengatakan wali itu memang sadiqul hamim, teman sejati. Walaupun di dalam ayat lain itu dikatakan tafsir-tafsir yang baru-baru sekarang ini termasuk tafsir Nusantara. Tafsir Nusantara di tafsir yang ulama Nusantara kita. Baiklah untuk bikin itu tafsir Nusantara. Jadi makanya sebagai mengatakan sebagai pemimpin. Rupanya dua-dua makna ini benar. Jadi yang dikatakan yang pertama itu jangan angkat orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani sebagai teman sejati. Maksudnya apa? Teman sejati saja jangan, apalagi menjadi pemimpinnya. Urina kanya halaman baru. Halaman baru? Surah Ali Imran 29. Ayat 20 urina. Aci ayat ji pu cini baca mungkin loh hanadik minum. Qul in kuntum dua sekurang. Qul in kuntum. Qul in kuntum apa? In tukhfu ya. Jadi ayat 20 sekurang, ayat 29. Jadi sebagai pengantar sebelum kita masuk ayat 29. Ini namanya di dalam kajian ilmu tafsir namanya munasabah. Jadi munasabah namanya kolerasi. Artinya apa? Satu ayat kata Imam Sya'rawi itu terus berhubungan dengan ayat yang lain. Ya, ayat 29. Jadi itu pada fikir itu apa hubungan ayatnya dengan ayat sebelumnya ya. Ya, jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu kata Imam Sya'rawi itu surah Al-Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim itu urat kaitan sampai surah An-Nas. Ini kolerasi namanya. Makanya sebelum kita lanjut baca ayat 29, kita hubungkan ayat sebelumnya ya tentang wali ya, wali atau walinya. Jadi makanya wali itu adalah teman sejati. Ya, ini kalau istilahnya karin teman sejati. Ini kita bisa membuktikan kalau wali itu adalah teman sejati itu di dalam surah Maryam. Jadi makanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya la ta'budis syaitan. Jangan kamu menyembah syaitan. Pada penutup ayatnya Nabi Ibrahim mengatakan fatakuna lisyaitani waliya. Untuk baik sampai jadi syaitan itu menjadi teman sejati kamu dalam neraka ya. Jadi katanya hana perlaya untuk yang penajihan dalam neraka nangon hana perlaya. Artinya apa? Syaitan sebagai wali. Antakuna syaitan waliyan karinan. Ya, ini makna wali di sini. Jadi sekarang kita lanjut ayat 29. Nanti akan kita hubungkan dengan yang tadi wali tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyopo agak ubut becuk gimana? Mana? Pas ya.
Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhullah. Jadi ini namanya uslub khitabi namanya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad, ini kan perintah kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Tolong dakwahi mereka, tolong kasih tahu kepada mereka. Ini kita baca terjemahan dulu. Jadi belum masuk tafsir ya. Tolong hai Muhammad engkau sampaikan kepada mereka, atau yang lebih enaknya kita baca saja ya. Tolong salah satu. Coba baca apa? Ya. Warna terang ya? Atau ya. Sudah cukup ya. Ini kalau kita lihat terjemahan, apa hubungannya dengan ayat yang di belakang? Apa hubungan dengan wali tadi? Seakan-akankah ada hubungan, tapi tidak ada hubungan apa-apa. Al-Quran mustahil tidak ada hubungan satu ayat dengan ayat yang lain. Bahkan kalau kita membaca tafsir Sya'rawi ketika dari surah Al-Fatihah masuk ke dalam surah Al-Baqarah, beliau selalu mengatakan hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah begini. Ketika kita dari surah Al-Baqarah masuk ke dalam Ali Imran, pada akhirnya beliau mengatakan hubungan ayat ini dengan Ali Imran adalah seperti ini. Ya, begitu juga nanti sebagian tafsir Al-Baydawi. Ya, sebagian tafsir Baydawi. Tapi sebagiannya nanti tidak dikatakan di sini ya, hana-hana begah ini. Ya. Sekarang kita lihat beberapa pemahaman ayat ini. Pemahaman yang pertama. Ini di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi. Apa kata beliau? In tukhfu ma fi sudurikum minal wilayatil kafirin. Ya nih. Jadi katakan hai Muhammad, apabila mereka itu menyimpan di dalam hati mereka itu menjadikan orang kafir sebagai sahabat. Ya, ini simpanlah mati. Jadi artinya apa? Kita kan tidak tahu. Nabi Muhammad kan tidak tahu. Ya, Nabi Muhammad kan tidak tahu. Katakan kepada mereka yang menyimpan di dalam hatinya itu, mereka itu berteman dengan orang-orang kafir, berteman dengan Yahudi, berteman dengan orang-orang Nasrani. Kafir di dalam tafsir Al-Baghawi kan ada 7. Jadi kalau disebutkan kafir itu 7 masuk. Mana kafir itu? Nyanyi bertabir-tabir ulang supaya supaya diingat kan? Ya, jadi kufur itu 7. Kufur secara bahasa itu maknanya apa? Mencongkel kemudian dia balik. Kemudian dia balik, itu kufur namanya, kafara. Tapi kufurun secara istilah itu ada 7. Ada namanya kufur i'tikadnya. Jadi i'tikad dia kufur kepada Allah. 2, kufur nikmat. Jadi artinya dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau tidak ada nikmat, nya gemelake ba Allah. Ya, jadi menyuhana nikmat meleke. Tapi ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia lupa kepada Allah. Ini jenisnya kufur nikmat ini. Maka urung-urung kufurnya ibghai alladzina kafaru itu masuk juga kufur nikmat. Ya. Kemudian yang ketiga, kufur ihsan. Ya, yang berkibang kufur ihsan, dia beribadah tetapi dia tidak yakin kalau ibadahnya dilihat oleh Allah. Dia buat maksiat, dia tidak yakin kalau maksiatnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur ihsan namanya. Kemudian yang keempat, kufur Kufur ingkar ya, kufur ingkar. Kufur ingkar kalau di dalam tafsir Baghawi beliau mengatakan la ya'rifunallah aslan. Jadi memang bibi hanai duri Allah, bacut dari duri Allah. Sedikit pun dia tidak mengenal Allah. Nya menyoda pakat temayang, ya temayang, kepu temayang, ya Mbak. Ini sudah kufur ingkar dia. Mari kita beribadah, pu ibadah, ketua ibadah. Mari kita tinggalkan maksiat. Kepu kita tinggal maksiat. Ya, untuk siapa? Ya, ini keempat. Kemudian yang kelima itu namanya kufur juhud. Juhudnya bagaimana? Dia hidup beribadah kepada Allah, tapi dalam satu waktu dia tidak patuh kepada Allah. Ini seperti iblis. Jadi iblis itu dia ibadah dalam satu tafsir itu diungkapkan 1500 tahun beribadah. Dalam satu tafsir lagi dikatakan thamanina alfa sanah, 80.000 tahun dia beribadah. Tapi pada akhirnya dia dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Ini yang masuk kafir semuanya nih. Yang menjadikan orang kafir itu sebagai teman. Makanya itu baik mengon ngurungnya Mbak 55. Tambah 6 lagi. Kufur inat namanya. Kufur inat bagi contoh kufur inat.
Abi Talib. Ya, Abi Talib beliau ini yakin kepada Allah. Beliau yakin kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin ibadah itu hanya kepada Allah dan tidak menyembah patung. Ya. Ini beliau namanya kufur inat. Inatnya keruhule. Dia tahu tetapi tidak mau tahu. Dia tahu Nabi Muhammad risalah yang dibawa itu benar. Dia membela Nabi Muhammad. Makanya salah satu kita bisa melihat nanti di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, ada juga di dalam kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh Sirajut Talibin. Nabi Muhammad mempunyai 7 syafaat. Syafaat yang ketujuh ditujukan kepada pamannya Abu Talib. Ya, tanya baik salah anda kan? Baik salah anda Umar Abu Talib kena syafaat je lah kau. Padahal Abu Talib tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud syafaat ini yang ketujuh. Jadi Abu Talib itu kan di neraka Jahim, neraka kelima. Nya Abu Talib, Abu Lahab, Abu Lam, Abu Jahal, ya, lebo Abu nama. Lebo Abu dalam neraka Jahim. Karena di dalam tafsir Al-Baydawi disebutkan neraka Jahim itu lil musyrikin. Orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan Abu Talib di neraka Jahim, dia dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya bagaimana? Fayarfa'uhu fayadha'uhu fi sakhrah. Jadi diangkat Abu Talib oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam neraka Jahim, tetapi diletakkan di sebuah batu besar. Tetapi tetap dalam neraka citnya. Nyutum cit kan demikian tuum citnya. Tiba-tiba diberikan syafaat di neraka Jahim, dia itu tidak dimasukkan ke dalam surga, tidak dimasukkan ke dalam surga Abi Talib. Abi Talib tetap di neraka Jahim, cuma diangkat posisinya. Fayarfa'uhu fayadha'uhu fi sakhrah. Ini ada di dalam kitabnya Imam Ghazali, Mukasyafatul Qulub. Ada di dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Ada juga syarah dari Minhajul Abidin Sirajul Talibin. Jadi artinya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'ah, ada 7. Yang ketujuh itu dia menolong pamannya yang ada di dalam neraka Jahim. Kemudian yang terakhir kufur nifaknya lebih parahnya. Kufur nifak. Kufur nifak bagaimana? Seorang itu dia pandai ngomong saja tetapi tidak berbuat. Yaquluna ma la yaf'alun. Dia pandai ngomong saja tetapi tidak berbuat. Menyuruh orang lain demikian, menyuruh begini, tapi dia tidak pernah berbuat. Nyokunya kufur, 7 kufur ini. Tapi kufur nifak ini lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena dia tergolong kepada kelompok orang munafik. Ya, munafik. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Jadi orang munafik itu fid darki. Makanya uniknya Al-Qur'an, ketika disebutkan neraka itu fid darki, daraka. Ketika disebutkan surga, fit darajat. Makanya darajat itu ke atas, darajat. Kalau neraka, darakat, yang meyuk. Jadi makanya disebutkan fit darkil asfali minan nar. Inilah landasan. Beberapa penafsir mengatakan, kalau neraka itu, dia turun terus ke bawah. Neraka Jahannam, ladha, sa'ir, sakar, hutama, hawiyah, paling meyuk. Sedangkan surga naik terus naik ke atas. Sampai di atas itu adalah Firdaus, ya. Walaupun nanti di dalam tafsir Al-Baydawi apa kata beliau? Surga itu satu, cuma sebuah surga. Yang lain itu apa? Fakat al-musammayat. Cuma nama-nama saja. Maka nama yang paling tinggi itu adalah Firdaus, ya. Jadi makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geyu bak sahabat yu berdoa lake surga Firdaus, ya. Utlubul Firdaus, carilah mintalah surga Firdaus. Walaupun katanya level-level katanya kira-kiranya Firdaus kah hana mungkin. Tetapi walaupun hana mungkin namanya Allah, punya mungkin di mana? Ya, kalau mungkin bagaimana? Kan ada yang tidak mungkin. Dan tidak kita jangan terbayang surga itu kecil kan. Cukup luas sekali surga itu. Ada di dalam sebuah diskusi. Mungkin kita sudah pernah kita baca di sini. Seorang pemuda yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hampir ribuan tahun lamanya, diazab di neraka. Kemudian keluar kata-kata dari mulut dia apa? Ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan. Jadi penduduk neraka itu sebagian sudah dikeluarkan oleh Allah. Jadi ada di dalam neraka itu tinggal beliau sendiri tinggal.
Jadi ini ingin membuktikan kalau neraka itu luas sekali dan surga luas sekali. Dia memanggil Allah. Ya Hanan, ya Hanan. Hanannya binau. Kalau ada seorang ibu, bayinya menangis, hatinya kan ini sekali. Artinya luluh melihat anaknya. Ya cok anak aja. Soje anak lun, soje anak lun. Ini Hanan namanya. Makanya seorang ibu dipanggil Ummu Hanin. Haninnya cukup sayang kepada anaknya. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka salah satu sifat Allah adalah Hanan. Inilah yang dibaca oleh sahabat ketika ruku, waktu ruku. Waktu dalam riwayat kenapa sahabat rukunya panjang-panjang. Ya, panjang-panjang baca ruku. Baca ini. Rupanya beliau baca apa? Ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan. Terus baca ya Hanan sambil terus menangis. Rupanya Hanan itu ya Allah, nekasihani lo ya Allah, nesayang lo ya Allah. Netulung lo ni Allah itu. Ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan. Saya sedang membutuhkan pertolonganmu ya Allah. Ya. Tapi menyo katanya je ke mombe trip-trip hal mau menjungka gom ni. Betul ni kan? Jadi menyo teman-teman tidur mentong. Menyo teman jamaah, nyai mombe trip-trip. Datang pun baca ya Hanan. Ya Hanan betul uri lika ya Hanan je menjungka. Karena trip hal kan? Hanan ketuk oleh ka hoyong ya maknya. Dia urung baca-baca ayat panjang-panjang tak kan. Hanya baca jud ya, lihat posisi dulu. Kalian le urung. Oh, urung tua-tua ko. Yang baca ayat sedang-sedang untuk. Baca panjang je ke hanjut. Tapi nyo baca panjang dah, makmum mi baca aje, pupu yang naik baca aje. Pupu yang naik baca aje je. Pengumuman ni baca aje. Ya. Jadi makanya pemuda itu dia mengucapkan ya Hanan, ya Hanan. Ketika itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini ada dalam hadis qudsi. Nyo jino hana perle jehli hadis qudsi jino melalui apa namanya HP Android katanya naci. Tulis mentainan. Hadis buku hadis qudsi, download aja. Atau kita beli bukunya saja, kitabnya hadis qudsi, ada terjemahannya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, ada seorang yang sedang memanggilku. Ya. Ini sebelum kita lanjutkan ceritanya, ini membuktikan kalau kita sedang berdoa tengah malam, tak berdoanya gedengar Allah kahana gedengar. Ya. Cuma mata lagi mati katanya yang leudhat. Mati katanya yang leudhat. Jadi makanya gara-gara maksiatnya, pupu yang dah bubutnya, maka kan cahaya hanya demulah mati. Bukan Allah tidak mendengar, gedengar menu Allah. Makanya salah satu doa Nabi Zakaria ketika minta anak kepada Allah. Pada akhirnya apa Nabi Zakaria mengatakan, innaka antas sami'ul alim. Sami itu maha mendengar. Lun depu ya Allah, don dengar lo ni Allah. Lun depu don ya Allah. Istri saya itu tidak mungkin punya anak lagi ya Allah. Sehingga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aslahna lahu zaujah. Saya perbaiki rahim istrimu sehingga tidak masuk akal. Secara kedokteran tidak mungkin dia punya anak lagi, tidak mungkin. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada dua. Kalau wanita tidak punya anak ada dua. Imra'atun aqir, imra'atun aqim. Apa bedanya? Istri Nabi Zakaria imra'atun aqir. Aqir itu apa arti aqir? Aqir dari dia menikah tidak pernah punya anak karena ada penyakit dalam perut. Satu. Kalau aqim itu menopause. Ya. Sudah umur 50 tahun tak punya anak lagi. Artinya apa? Dulu awal nana, jenuh nana le. Tetapi Nabi Zakaria alaihissalam secara logika tidak punya anak dari istrinya. Asya nama istrinya. Tidak punya anak dari Asya. Makanya dia berdoa kepada Allah dan yakin kepada Allah. Makanya katanya bak yakinnya hana. Dia berdoa kepada Allah, kedengar Allah. Ya. Maka Allah mengatakan falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Saya punya banyak nama kata Allah. Panggillah saya dengan salah satu nama itu. Ya Hanan kata pemuda itu. Ya Hanan. Direspon oleh Allah. Padahal urungnya Hanai temayang ni, Pak. Urungnya pubuk dosa ni. Tapi ketika dia memanggil Allah, Allah mendengar dia. Wahai malaikat, ada yang sedang memanggilku di neraka. Ambil dia. Ini intinya kita ingin mengatakan surga itu besar, neraka itu juga besar. Ketika di apa namanya malaikat itu, malaikat acikalah malaikat di dalam hadis qudsi. Kalau dia mengepakkan sayapnya, maka akan memenuhi langit dan bumi. Ya, memenuhi langit dan bumi. Tetapi malaikat ini ketika masuk ke dalam neraka itu, dia cari pemuda itu hana menteme. Begitu luasnya neraka itu. Yang tinggal cuma dia satu orang. Malaikat kembali kepada Allah. Apa kata malaikat? Hana urung le ya Allah kabeh. Hana mentong cinta mau nama le. Akhirnya masuk lagi malaikat mitali. Hana urung le kabeh katanya, Pak.
hana le kabeh ya. Dan kita jangan terbayang ketika malaikat mengatakan hana urung le kabeh, bukan berarti neraka cuma ada berapa buah saja, tidak. Fihi juz'um maksum. Neraka kan ada 7. Di setiap pintu itu ada pintu-pintu lagi. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Abbas, fi kulli babin sab'ina alf bab, 70.000 pintu. Satu pintu dibuka lagi, 70.000 pintu, Pak. Satu pintu dibuka lagi, 70.000 pintu lagi. Artinya cukup luas dan neraka, luas dan neraka. Akhirnya malaikat mencari, tidak dapat. Apa kata Allah? Coba kamu ke sudut neraka itu, ada sebuah batu besar. Kamu angkat batu itu. Di bawah itu ada pemuda yang memanggil saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini makna lain yang lagi apa? Dimanapun kita berada. Getanya berada di tengah malam gelap gulita, hana di ba urung lain, atau kita berada di sebuah tempat yang tidak mungkin dideteksi oleh orang lain, kita berdoa kepada Allah, didengar oleh Allah, dan Allah tahu di mana posisi kitanya. Jadi makanya pemuda itu diketahui posisinya. Allah mengatakan di sebuah tempat, kamu angkat batu itu. Ketika diangkat batu oleh malaikat, terkejut malaikat. Rupanya nauli rayo lomba melingkari tubuh dia. Ya. Dibuka lagi ular itu, Pak. Rupanya ada rantai lagi, Pak. Rantai inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Manusia itu yang dimasukkan ke neraka diikat dengan bis salasil. Salasil itu rantai. Bagaimana caranya? Fayudkhilu fi famihi. Dimasukkan ke mulut dia, kemudian fayukhriju min duburihi, dikeluarkan melalui duburnya. Kemudian sisanya apa? Dililitkan ke seluruh tubuhnya. Yang sebelumnya khudhuhu faghulluhu. Tangannya sudah diikat ke belakang. Ya. Bayangkan mendengki balan neraka, ya. Jadi artinya sudah dililit dengan rantai, dililit lagi dengan ular, ditimpa lagi dengan batu besar. Ketika itu pemuda ini diambil oleh malaikat, dihadapkan ke depan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah kepada pemuda ini? Ini kalau kita lihat hadis qudsinya agak panjang sedikit, kita ringkas saja. Pemuda ini mengatakan, ya Allah, hantangguk li lalulan neraka. Sudah ribuan tahun kau bakar saya, ya Allah. Allah kepegah. Awai pekan hana nedengalun, pekan hana semayang, pekan hana bayi takut. Kenapa tidak melakukan kewajibanmu? Kenapa engkau lakukan apa yang aku larang, kata Allah Subhanahu wa taala? Balik ke neraka. Dia balik, Ketika dia balik, dia tahu sifat Ar-Rahman-nya Allah. Dia tahu kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dia balik lagi. Ya Hanan, ya Hanan. Diucap beliau ya Hanan, Pak. Tidak putus asa dia. Sebagaimana iblis hana putus asa. Lun dalam sebuah buku lun catatan lun pegak bino. Belajarlah dari iblis. Ya, murno dari iblis. Sebagian orang menyobaca judul mentang yang bengeh lun. Murno dari iblis yang kengkon. Gimana cara murno dari iblis? Rupanya ada hal positif iblis yang perlu kita ambil pelajaran. Iblis tidak pernah bosan menggoda manusia. Iblis sabar betul menggoda manusia. Menyohana calanya ipegak kurikulum lain, kurikulum lain lah. Ya. Hana cik kurikulum pun 13 nya. Hana cik kurikulum modern lom. Yang jelas dia harus bisa menggoda manusia. Jadi apapun dia lakukan. Begitu sabarnya iblis. Katanya bacut kaji tu Allah hanli thang. Ini. Ai jatuh mayang li bekan tapi kada telok bina. Kada telok na mayang ki pancara le mah. Ha ini jak kenan nyan. Da puduk kendaraan kada tapi kendaraan le. Iblis nak pernah dia putus asa. Dia goda seorang ahli ibadah cara pertama ini, dia cara kedua, cara ketiga, cara keempat sampai hari kiamat nanti. Ini seperti dialog beliau dengan Nabi Yahya. Nanti akan kita lihat bagaimana dialog beliau dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pemuda ini memanggil lagi, ya Hanan, ya Hanan. Apa kata Allah? Balik ke dia kata Allah. Saya nak mau mendengar kamu lagi, balik juga deh. Akhirnya sampai ketiga kali, diulang sampai 3 kali. Ya Hanan, ya Hanan. Ketika itu apa kata Allah? Wahai malaikat, engkau sebagai saksi. Saya memaafkan dia. Sebentar lagi akan saya masukkan dia ke dalam surga, tetapi bukan gara-gara amal ibadah dia. Hanfe ibadah. Ibadah lain. Gara-gara kasih sayang saya kepada dia. Kenapa? Dia terus memanggil saya. Dia terus memanggil saya, ya Hanan, ya Hanan. Makna jipu. Urung lam neraka mentang direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo katanya golom masih pada level kedua ini, masih di dunia. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala lebih lagi mendengar katanya dibandingkan orang yang masuk dalam neraka tadi. Yang dalam neraka kedengar oleh Allah apalagi katanya. Ya. Jadi artinya jangan pernah putus asa ketika berdoa, jangan pernah putus asa ketika memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan ya Hanan atau apa saja. Makanya Rasulullah mengatakan seorang hamba itu dekat sekali dengan Allah fi sujud.
Makanya kata Imam Al-Baydawi apa? Kenapa kita itu disuruh untuk salat tengah malam? Li'anna salatal ashari, kata beliau, aqrabu lil istijabah. Karena salat tengah malam itu lebih dekat untuk diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika itu pemuda ini dimandikan oleh malaikat. Apa kata Allah? Sekarang idhab ilal jannah. Ya, temung surga. Apa kata pemuda ini? Ya Allah, sudah ribuan tahun sudah ya Allah. Hana mungkin lu ni Allah, ji kena kepling menduanya. Dalam surga karena tempat-tempat mendu, hana mungkin le ya Allah. Jak laju gede. Akhirnya dia pergi. Ketika sampai ke pintu surga dia balik lagi. Belum dia masuk lagi, dia balik lagi. Ya Allah, surga ke penuh ya Allah. Hana penuh surga. Ya. Balik laju. Dia balik lagi. Ketika sampai ke depan pintu surga dia berpikir, umanyo kah sudah ribuan tahun. Lagi katanya tahu merantau 20 tahun waktu kita balik tanah-tanah dia cok legom. Rumah-rumah kan nampak li. Ya. Pemuda ini mengatakan begitu juga. Lu nampak li ya Allah. Apa kata Allah? Surga untukmu saja seluas langit dan bumi. Ya. Untuk pemuda ini mah. Dia pembuat dosa, tetapi surga dia seluas langit dan bumi. Apakah pemuda macam-macam ya Allah. Ben lo ni. Lo apa ni nak surga seluas langit dan bumi. Hai ni tamong laju gede bek berubah pikiran lo dengan Allah. Ya. Akhirnya dia lari cepat-cepat tamong je. Makanya surga dia seluas langit dan bumi. Ya ni baik. Nyo katanya Sumatera mata hana habis dah putar-putar lem. Baik dah bukan Sumatera baik. Aceh besar kemana Aceh hana habis dah putar lem baik. Waktu tajak umah jalan baru, dah jalan baru dah pegang. Tajak Aceh besar umah tang na jalan baru hantar dulu jam. Umur katanya ka sekian puluh tu tapi hantar tajak lem kenan baik. Nyan mentang hana habis belum dalam surga seluas langit dan bumi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini pendapat yang pertama, Pak. Syekh Tantawi. Pak. Jadi Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau Al-Wasit beliau mengatakan, apapun yang kamu sembunyikan di dalam hatimu, kamu itu punya teman ya, Pak. Kamu itu punya teman orang-orang kafir yang 7 bawahnya, Pak. 7 orang ini, Pak. Kamu punya teman-teman orang kafir, Pak. Tetapi apa yang kamu simpan dalam hatimu? Saya tahu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih, Pak. Tapi Imam Al-Baydawi lain lagi, Pak. Ya, kita karena ini sama tafsir Baydawi, apa kata Imam Al-Baydawi? Ai annahu ya'lam dhama'irakum min wilayatil kufar. Oh, sama acinya. Ya. Jadi Allah tahu juga hati kalian. Ini sama seperti pendapat Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit. Jadi kata Imam Al-Baydawi, Allah itu tahu kecenderungan kalian kepada orang-orang kafir. Kecenderungan kalian itu untuk menjadikan orang kafir sebagai teman. Walaupun idika pegah bina hana lun hana galak ke orang kafir, dan padahal lah mati dia dengan orang kafir. Oh, bagaimana kita ini bermuamalah dengan orang kafir? Apakah boleh? Ya, Mbak. Muamalah bagaimana? Wa anis apa? Ta'jirhu fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Punya dalam surah Al-Kahfi, dalam surah At-Taubah ya. Wa idzas tajaraka punya. Fa'ajirhu, kalau dia itu mengajak kamu untuk berdagang, maka berdaganglah. Yang berdagang hana bupu ngurung kafir. Ngurung Cina hana bupu berdagang. Asal jangan menjadikan dia sebagai apa? Sebagai teman sejati. Ya. Jangan jadikan dia sebagai teman sejati kalian. Jadi untuk baca-baca untuk ka mengeluh bak ganyan, ka mengeluh bak je, ka mengeluh bak sipulan. Ini yang jangan. Sekarang kita melihat di dalam tafsir lain. Dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Fayastahi al-abdu ayyarallahu qalbahu. Ya, jadi seorang hamba hendaklah dia itu merasa malu di depan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hatinya. Ya. Nya golong gebongkar oleh Allah. Nya menyo gebongkar isi hati katanya mandum. Nya mungkin katanya temayang-temayang hai tajak alim. Menyo gebongkar isi hati katanya babaknya di Allah Subhanahu wa taala. Tajakkan topi kamale. Bukan ubirnya pengumuman tipulan melakukan ini, tipulan ini, lamatinya ada ini, tapi tidak mau dibongkar oleh Allah. Makanya di sini Imam As-Sa'di mengatakan, fayastahi al-'abdu ayyara qalbahu, ayyarallahu qalbahu. Maka hendaklah seorang merasa malu kalau hatinya selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memalaikat entah hana gedepu atau hati katanya. Memalaikat hana depu. Maka dalam hadis kursi itu dialog Allah dengan malaikat, wa qala lil hafadhah. Jadi kalau disebutkan hafadhah apa? Itulah malaikat penjaga. Allah berdialog dengan malaikat penjaga. Apa kata Allah? Kamu cuma tahu casingnya saja. Ya, casing saja. Dia beribadah, dia berinfak, dia bersedekah, dia salat, dia bangun malam. Itu saja yang kamu tahu. Tetapi kamu tidak tahu isi hatinya.
Kalau saya tahu, kalau saya raqibu ala qulubihim. Saya menjaga hati mereka. Bukan tubuhnya saya jaga. Anak perlu jaga tubuh. Kepulun jaga tubuh punya hati, bro. Kepulun jaga tubuh dia beribadah punya itu menak gok sampai. Untuk apa saya jaga tubuh dia? Kalau dia tu sampai ke gop, dengki sampai ke gop, suul khuluq bro akai. Ya. Maka sumber semuanya itu di hati sebenarnya. Jadi sumber mandung di hati. Ibadah sih hati. Makanya nanti di hari kiamat nanti api neraka itu yang dia cari, dia incar apa? Bukan tangan dia incar. Tangan itu hanya sebagai fasilitasi saja. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang diincar adalah hati. Hati diincar. Pokoknya gara-gara hati katanya bro. Gara-gara hati katanya get. Gara-gara hati katanya bimbang-bimbang ya, Pak. Ya. Makanya kita buat maksiat kenapa? Nyo sumber ini, ya hati. Dari mana hati ini itunya? Beritanya dari mana? Dari telinga dan dari mata. Orang yang banyak melihat maksiat, maka hatinya buruk. Bahkan dia melihat maksiat memberikan informasi kepada hatinya. Orang yang mendengar selalu, dia dengar maksiat, maka disampaikan kepada hatinya, maka hati buruk. Maka pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan sahabatnya tentang ribah, ya, Pak. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lun hana lu ribah gop ya Rasulullah. Tetapi saya mendengar saja, dengar kan mangat dengar. Sedang duduk. Hai puleh. Nyan pah puleh, astagfirullah. Abi astagfirullah, sambungan ji pulau mah. Katanya sambungan ji pulau mah. Jadi artinya apa? Ini telinga ini sumber maksiat juga nih. Telinga sumber maksiat. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya cuma mendengar saja ya Rasulullah. Saya tidak ngomongin orang lain." Apa kata Rasulullah? Ngomongin orang lain dengan mendengar itu dosanya sama. Sama dosa. Ya, jadi artinya apa? Menyona urung ribah dalam hati astagfirullah juga kata Imam Ghazali. Artinya apa? Kita menolak itu, Pak. Ya. Kita lanjut mari. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi beda dengan Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ada dua tafsir beliau. Ada satu tafsir itu tafsir yang klasik, tafsir yang dulu itu punya dulu beliau. Itu namanya tafsir Ibnu Katsir. Ada tafsir beliau yang baru. Itu kan baru tak ke nantinya tahun-tahun 2000 sudah ada pentahkiknya 2000 sekian. Itu namanya apa? Mukhtasar Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Jadi artinya apa? Ada beberapa riwayat Israiliyat yang tidak ada landasannya dikeluarkan dari tafsir itu. Ada beberapa riwayat yang tidak kuat dikeluarkan dari itu sehingga menjadi tafsir 2 jilid. Jadi judulnya Mukhtasar Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Jadi sudah ikhtisar, artinya ringkasan-ringkasan, dikumpulkan semua yang sahih-sahih tentang tafsir itu, tentang penafsiran Al-Quran itu, dan diberikan nama Mukhtasar Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Dalam dua-dua tafsir ini, ya artinya apa? Walaupun ini tafsir lama atau tafsir baru, jadi artinya tidak ada perubahannya. Ada beberapa yang sudah dihilangkan, tapi ini tidak dihilangkan. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Maksud dengan qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Maksudnya apa? Imam Ibnu Katsir mengatakan jauhilah antar takibu fil ma'asi. Jauhilah berbuat maksiat. Lawannya apa? Maka oleh karena itu perbanyaklah engkau wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Carilah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Carilah ampunan Allah. Kenapa? Karena surga itu luas sekali. Nyampe dah fikir katanya surga ubun, surga bacut. Beda fikir nerakanya neraka bacut, ubun. Neraka luas juga. Surga luas, neraka luas. Maka begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Di neraka ada fasilitas, di surga ada fasilitas. Dua-dua ada fasilitas. Kalau di surga diberikan istana, di neraka tak perlu kecut hati. Nah istana ci. Nah istana lah neraka. Cuma beda aja hana mangat ke bedanya. Istana mana bukti istana ada di neraka? Dalam tafsir Al-Baydawi, beliau menafsirkan qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq itu apa? Al-qasru finnar. Wahai Muhammad, berlindunglah kamu, qul a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan istana di dalam neraka. Rupa jina istana dalam neraka. Nanti urung merasanya pun kiban tertinggal dalam neraka pun istana hana perlaya. Nah istana inan. Ya nampak. Istana nak kejo oleh Allah. Sebagaimana kejo je. Mangan na cingan iblis kena pun apa? Iblis. Fatakuna li syaitani waliya ngan iblis. Makanan je request.
bisa request makanan di neraka. Perle, zakum. Zakum itu ka'annahu ru'usu syayatin. Request lah, ghislin. Ghislin itu kata Ibnu Abbas, ghislin itu itulah ini. Jadi ketika seorang dibakar panas kan keluar nanah ini. Nanah itu yang dimakan sama dia. Atau satu lagi dari. Ya, min dari. Dari itu apa? Dari itu ada yang mengatakan nanah. Ada yang mengatakan apa namanya? Bau busuk ya, makanan busuk. Itu dari namanya. Maka dia request. Tapi requestnya tidak boleh lebih dari 3. Ya. Lebih 3 nanti lu dalam kela ilm. Jadi artinya apa? Cukup 3 saja. 3 saja. Kalau tambah yang lain pun sama juga dia. Ini 3 saja, pilih. Ya. Oh minuman ada juga kan hana mandum nama. Ya. Ini tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Ya, ini sudah apa namanya? Sekarang kita lanjut. Ya'lamullah. Ya, ini ya'lamullah adalah jawab syarat. Di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu nahwu, di dalam kaidah tafsir Zamakhsyari, di dalam kaidah tafsir Ibnu Asyur, di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran yang dikalang oleh Imam Az-Zarkashi, di situ ada dalam Al-Quran gaya bahasa syarat dan jawab syarat. Syarat apa? Kalau begini, maka akan begini. Syarat itu bisa dengan in, bisa dengan idza. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu dilipat oleh Allah, apabila matahari itu dibelah oleh Allah, maka jawab syaratnya apa? Faja'at al-qiyamah, maka akan datang kiamat. Wa idzan nujumu kadarat, apabila bintang-bintang itu nuzuluhu kanuzulil matar, turunnya seperti turun hujan, maka jawab syaratnya apa? Faja'at al-qiyamah, maka akan datang hari kiamat. Ini begitu juga. In tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu, ini dialog Nabi dengan orang-orang munafik tadi, orang kafir menurut. Orang-orang yang apa namanya dia simpan sesuatu dalam hatinya. Gayanya gemengan dengan orang-orang kafir. Dia mengon muamalah dan lain sebagainya dengan orang kafir, dia menjadikannya sebagai teman sejati tapi disimpan dalam hatinya. Katakan, hai Muhammad, kalaupun disimpan dalam hatinya itu, atau maksiat disimpan dalam hatinya, ya, ataupun apapun dalam hatinya, seperti Imam As-Sa'di katakan, yang ada dalam hatinya disimpan, ya'lamullah, akan diketahui oleh Allah, diketahui oleh Allah. Ya. Buktinya mana? Ini bukti kalau apapun kita lakukan itu diketahui oleh Allah. Kita kalau buat maksiat, nyan hati kan mendadu. Nyan. Hati ini memberikan sinyal kalau yang barusan kita lakukan itu tidak baik, tidak benar. Menyohana petih haji ribah gom, haji keng ke gom. Abai takkan ke gom, tiba-tiba orang yang takkan naik di kedanya itu pun dipegah menang. Yang awal mendadu pun, hati mendadu. Kalau pajan ke nyantro kenapa? Hati mendadu. Hati memberitahukan, memberikan sinyal kalau yang kita ucapkan tadi itu tidak betul itu. Yang kita ucapkan tadi itu ribah orang lain itu. Nyan. Hana mendadu uleh, hana mendadu. Yang mendadu, hati mendadu. Hana hati takkan kau, bung mendadu uleh, hana. Yang mendadu hati. Ya. Begitu hebatnya hati ini. Yang menyona urun hana yakin ke Allah. Yang pegang, hana yakin lo ke Allah. Boleh. Kamu tidak yakin pada Allah, tapi yakinlah pada hatimu. Coba kita merasa gundah. Ya. Maka Rasulullah gekun kalau gundah, kita mai dua boh. Ini kampung lo. Jadi kalau kita merasa gundah, coba ambil wudu, coba lakukan salat 2 rakaat. Ambil hati kan tenang demam, hati tenang kembali. Itu memberikan sinyal ketika itu kita dekat dengan Allah dan juga Allah tinggal kita nyoba. Ya. Tetapi ketika kita berbuat maksiat, itulah bedanya. Ketika hati tenang, tenang, berarti kita yang barusan kita dekat dengan Allah. Tapi katanya menjai hati resah-resahnya urusan, berarti nama hati dah pupuk puno. Nama hati dah pupuk. Maka cara lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil wuduklah kamu, salat sunat wuduk 2 rakaat atau bersedekahlah kamu. Ini bersedekah rupanya. Jadi dengan bersedekah itu insyaallah hati merasa tenang hati. Maka dia menyo hati mendadu, mentedekah aja. Ya, mentedekah aja. Ya, sedekah aja nanti hojo kumnatahnya, kenyo. Hati itu membuat hati tenang. Ya. Atau sedekah ke siapa saja. Itu membuat hati merasa tenang. Kita lanjutkan aja. Yang nama guys setengah ayat ni. Jadi artinya ya'lamullah. Maka akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat sudur di sini, yang perhatikan sudur. Sudur ini kan dada. Sudur dada. Ini di dalam tafsir Zamakhsyari ini masuk ke dalam kajian majaz mursal.
Yang dimaksudkan bukan dada tetapi yang na di dalam dada. Ya, ini namanya majaz mursal alakah mahalliyah. Ya, itu contoh lain. Jadi artinya apapun yang ada di dadamu, kan dada artinya Pak, yang na dalam dada yaitulah hati. Ya. Karena nanti ada yang mengatakan, "Yo hanai pegat hati lagu ini." Ini dalam terjemahan pun. Hati. Ya, berarti penerjemah sudah menerjemahkan dada. Terjemahan sebenarnya inilah dada. Kalau tidak percaya nanti ada terjemahan lafziyah, Al-Qur'an lafziyah. Sudur ini apa yang ada di dalam hatimu ya, di dalam dadamu. Ya, kan hati Pak, dada ya Pak. Ya. Makanya ini masuk ke dalam majaz mursal, alakah mahalliyah. Itu contoh lain. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam hilang ya Pak. Nabi Yusuf kakak abihan Nabi Yusuf itu direncanakan oleh saudara-saudaranya untuk dibunuh pertama. Akhirnya dilempar ke dalam sumur. Setelah itu mereka pulang ke rumah, mereka mengatakan Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Ayahnya mengatakan apa Nabi Yakub, hana lumpeti, Yusuf mentang udip, hana lumpeti. Akhirnya apa yang terjadi kedua, Bunyamin anak adik Nabi Yusuf alaihissalam itu ditahan oleh raja. Padahal ini adalah skenario Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika 10 orang saudaranya pulang ke rumah, itanya ngeliah, adik ho ka adik, hana adik kai temucu, ya sarak, dia sudah mencuri. Kipan cara apa nina itu mencuri? Apa kata saudara 10 orang itu? Kalau tidak percaya, coba tanya was'alil qaryatil lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha. Ayah, acin tanya mbak je bak gampung acin tanya. Tabo, acin tanya mbak gampung. Maksud bak gampung apa? Bak urang gampung tanya. Hana mungkin ya pegah abang gampung. Satu. Yang kedua, kamu tanya wahai ayahku tanya ngem binatang tanya. Pegah abang binatang. Kan cukup bro akan dengan kan. Artinya ayah you tanya mbak binatang. Mbak binatang acin tanya ya. Padahal ini kan 10 orang kan baik-baik semua. Di antara 10 orang ini ada namanya Lawi. Lawi yang paling burakai ke Lawi. Burakai kan burakai pun yang muncul strategi. Tetapi gara-gara si Lawi ini lahirlah nabi-nabi dari Lawi semua. Banyak nabi Bani Israel itu dari Lawi, lahir dari Lawi. Sedangkan dari Bunyamin Hana, Bunyamin Hana. Dari Nabi Yusuf nah adalah taboh. Dari nabi. Dari lain tidak ada, dari Lawi yang banyak jadi nabi. Inilah yang dimaksudkan dengan tanyalah sama binatang. Arti binatang pun tanya sama pengembala binatang. Ya, ini begitu juga. Ma fi sudurikum, apa yang ada bukan di dada, tidak. Apa yang ada di dalam dada yaitu hati. Ya. Ini kita lanjut. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa didahulukan samawat? Kenapa tidak ardun dulu dan samawat? Ya. Di Al-Quran itu maka ada dua model. Ada ayat didahului dengan ardu was samawat, ada samawatu wan ardu. Tetapi dalam kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala karena manusia suka lihat aib orang lain, karena manusia dia lihat apa yang dia nampak, maka apa yang di dunia ini hana deh le, yang deh buang ke langit, yang deh mendung deh. Dia tidak tahu aib dia itu banyak sekali dosa dengan Allah, tapi yang deh aib kok mendung deh, aib kok deh mendung. Maka oleh karena itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan langit duluan. Kenapa langit duluan? Karena biasanya orang kalian waktu le, kalian langit bintang nya, droh nah kalian. Dia tidak tahu dia hidup di bumi ini, bumi umpun ni, hanya hidup punya. Ya. Maka dalam posisi seperti ayat seperti ini, itu maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kecenderungan manusia selalu melihat aib orang lain. Kecenderungan manusia selalu melihat yang besar-besar dulu. Di bulan, tapi dosa dia tidak nampak. Makanya ini namanya apa? Ketika Allah berbicara tentang Allah mengetahui isi hati kitanya. Allah gedepui dalam hati kitanya. Dan Allah mengetahui langit dan bumi. Ini namanya di dalam Imam Az-Zarkashi kata beliau dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, ini namanya dzikrul khas, dzikrul am ba'dal khas. Allah menyebutkan kalimat umum setelah menyebutkan kalimat khusus. Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati manusia dan mengetahui langit dan bumi. Ya. Maknanya apa? Allah mengetahui langit dan bumi, apalagi isi hati manusia. Langit dan bumi yang begitu besar diketahui oleh Allah. Belum isi hati manusia, ubutnya manusia, ubutnya. Maka baik dia fikir dia apa gitu, Allah isi hati lo. Jangankan isi hati dia, langit dan bumi diketahui oleh Allah. Di dalam ayat lain disebutkan tasqutu min warakatin, daun-daun yang berjatuhan itu diketahui oleh Allah. Fi dhulumat,
di dalam kegelapan malam. Itu pun kenapa Allah tahu? Karena yang menciptakan tumbuhan itu Allah, yang menciptakan ini Allah, semua Allah. Maka Allah tahu apa yang diciptakannya. Gede pun tiada yang katanya, apakah yang menciptakan manusia adalah Allah. Maka sekecil apapun itu diketahui oleh Allah. Dan sekecil apapun problem kita, laporlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baca pi lapor kepada Allah. Maka cara satu-satunya hanya cara lain. Artinya untuk dekat dengan Allah dan melapor kepada Allah, curhat kepada Allah melalui ibadah salat. Makanya Rasulullah mengatakan begini. Mi'rajnya orang-orang mukmin itu salat, temayang. Karena nanti ada yang protes begini. Dron mangat ya Rasul, dron mangat Isra Mi'raj merumpung Allah ya. Dron mangat berdialog dengan Allah. Kamu haji tepu-tepu ya. Jangankan pun hajian, jangankan pergi dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Dari ke Muntaha hantan kamu jangan nih, Pak. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa hantan. Atau dari sini Masjidil Haram hantan, atau dari sini ke Masjidil Aqsa hantan, Pak. Apalagi ke sana. Maka dijawab oleh Rasulullah. Mi'rajnya orang mukmin itu adalah as-salah. Makanya laporlah sesuatu masalahna laporlah kepada Allah. Baik lapor ba urung kafir. Jangan lapor sama orang-orang kafir yang 7 orang itu. Jangan jadikan mereka sebagai tempat curhat dari Pak. Ya lapor hai kiban caranya, hai kibannya, ba 7 orang. Kenapa tidak boleh? Mereka itu la yafqahuna, mereka diri sendiri mereka tidak pernah mengenal Allah. Bagaimana cara kita melapor bawanya? Zat yang makhluk yang tidak pernah mengenal penciptanya sendiri. Hai duri Allah ni, Pak. Sudah lapor ba urangnya. Ya. Maka laporlah kepada yang menciptakan dia. Jangan takut sama iblis dan jin, tapi takutlah yang menciptakan iblis dan jin. Ini gaya bahasa ini diungkapkan oleh Allah. Dia tidak mau judul kan? Ya. Gaya bahasa ini diungkapkan oleh Allah. Itu di dalam surah Sabah. Dalam surah Sabah. Jadi Ratu Balqis ya, dia menyembah matahari. Maka ketika itu Allah mengatakan jangan sembah matahari, sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan ya, Pak. Jangan kamu itu menjadikan orang lain sebagai teman sejatimu. Jangan melapor kepada dia, laporlah kepada Allah yang menciptakan dia. Jangan kamu takut kepada iblis, setan dan lain sebagainya, takutlah kepada yang menciptakan dia. Ya, Pak. Ini kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, iblis saja takut kepada Allah. Iblis 2 kali dia ngomong takut dia kepada Allah. Yang pertama apa? Ketika di dunia, ketika perang Badar. Apa kata iblis? Inni akhafullah, inni arama la taraun, inni akhafullah, kata iblis. Saya melihat apa yang tidak bisa kalian lihat, kata iblis. Apa yang dilihat oleh iblis? Turunnya malaikat ketika perang Badar, Pak. Maka iblis yang membantu kaum kafir Quraisy yang berubah wujud menjadi manusia, dia lari semuanya. Ditanya oleh kafir Quraisy, "Pekan neplung." Apa kata iblis yang menjelma menjadi manusia? Inni ara ma la taraun. Saya melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah. Maka ji menyo katanya, pun anji ya ke Allah, iblis ya katanya. Tapi menyo katanya ya ke iblis, yang pun murka Allah, yang kedua iblis hana ya katanya. Ya. Ini seperti kisah pernah kita ceritakan juga di dalam surah Al-Jin, surah Al-Jin. Jadi di situ disebutkan dalam tafsir Sawi, manusia yang pertama itu dia mendekatkan diri dengan jin di mana? Di Yaman. Di Yaman disebutkan itu dalam tafsir Sawi. Seorang pemuda Yaman kan bino-bino, Pak. Yaman itu kondisi kondisi nanggronya kan begini, bukit-bukit. Jadi seorang pemuda dia kehilangan kambingnya. Ketika kehilangan kambingnya, maka ketika itu dia masuk ke dalam sebuah lembah. Waktu dia masuk ke dalam sebuah lembah, ini tafsiran dari surah Al-Jin ayat kesekian ini. Ketika dia masuk ke dalam lembah, jikayo iman, dia takut, dia luar biasa. Rupanya dia tidak tahu kalau jin juga takut sama dia. Ya, Pak. Jin waktu kita mong jiji plung, Umar, kita mong tipulan plung. Rupanya ketika si pulan itu dia berdoa kepada jin, wahai pemilik lembah ini, tolonglah saya. Hai, ila kita tolong Pak kita nyola go. Ya, Pak. Padahal kita nyoyo ke jin. Jiyo katanya, mari kita pelangu ji. Ya, akhirnya iblis ini mendatangi dia, Pak. Ya. Inilah dialog antara Nabi Yahya ini sebagai penutupnya. Dialog antara Nabi Yahya bin Zakaria dengan iblis. Ini ada di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali. Apa kata Nabi Yahya bin Zakaria? Kaifa taran nas ya iblis? Bagaimana menurutmu manusia itu ya iblis? Apa kata iblis? Manusia itu ala salasati asnaf. Manusia yang saya goda itu ada 3 model. Ya. Model yang pertama,
mithluka, seperti kamu, ya, seperti kamu. Pakanlah gailon. Nabi Yahya mengatakan, pakanlah gailon. Nabi-nabi itu musuh kami semuanya, rasul itu musuh kami semuanya. Maka kami akan terus menggoda kalian. Jangan kalian pikir kami ini meninggalkan kalian begitu saja, tidak. Banyak di antara kalian yang terpeleset seperti Nabi Adam alaihissalam. Ya, setelah kami goda. Banyak beberapa nabi yang terpeleset walaupun nanti dimaafkan juga oleh Allah. Kami membuat seperti ini supaya apa? Mengelabui umat-umatnya, pengikut-pengikutnya. Artinya apa? Menabi mentang lagi nyo, merasul mentang lagi nyo. Belum kamu, ya, ingin melangkapi. Sudah, yang pertama. Yang kedua kata iblis, asnafun thaniyah, kelompok kedua, kalkurah, seperti bona, bisa saya opor ke sana kemari. Kemudian Nabi Yahya bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Dia menjadikan saya menjadi wali, ya. Dia menjadikan saya teman. Ada apa-apa minta tolong kepada saya, ya. Walaupun tidak langsung kepada iblis, jadi jak bak dukun ni lemak, jak bak dukun, dukun lah ke bantuan bak iblis, ya, artinya apa? Sama saja kita minta bantuan sama iblis. Artinya apa? Minta bantuan sama dukun sama seperti minta sama iblis. Walaupun tidak langsung kepada iblis. Manusia ini saya opor ke sana kemari. Maka baik-baik jak le bak dukun, ya. Nyo laki kaya bak dukun ngetin, ya kan? Gimana cara lemak? Nya laki kaya hendu pekaya lumba, nya dukun ngetin, dukun ngetin. Gimana ke cara kaya lemak? Ya. Kemudian yang ketiga, apa kata beliau? Yang ketiga, ada umat nanti setelah setelah kamu ini ada umat. Itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada umat nanti. Makanya Nabi Muhammad itu nama beliau sudah familiar. Dari Nabi Adam sudah familiar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata iblis, nanti ada umat Muhammad itu saya benci sekali kepada umatnya. Ditanya oleh Nabi Yahya, kenapa engkau benci sama dia? Karena dia ketika berbuat kebaikan akan bertambah terus. Diberikan pahala double oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat kejahatan, dia bertobat kepada Allah, diampuni kejahatannya oleh Allah. Sebesar apapun dosanya diampuni oleh Allah. Ini kata iblis. Tetapi iblis mengatakan, saya tidak pernah ada satu kunci yang saya lakukan kepada mereka. La ayas. Saya tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa. Nanti ada ahli-ahli ibadah yang tergelincir. Ada orang-orang yang hebat tergelincir. Maka iblis itu senang sekali. Ya. Ini rullah kafib sampai ke mana sudah? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, ini kita cepatkan saja. Kita mengambil tafsir Al-Kasyaf ini, Pak. Tafsir Al-Kasyaf karena beliau adalah ahli bahasa. Kita ingin melihat qadir itu apa sebenarnya. Qadir itu kalau kita lihat kadar itu begini. Kalau ada kendaraan ada olinya 0,8. Nah, kendaraan olinya 1 liter. Ada kendaraan ininya cukupnya sekian saja. Ada orang dosis sama juga dosis. Ada orang dosis 3x1, ada orang dosis 3x2. Ada dosis 1x1. Ya, Mbak, 1x1. Ya. Jadi ini dosis namanya. Maka di dalam tafsir Al-Kasyaf yang dikarang oleh Imam Zamakhsyari, qadir itu artinya apa? Dosis. Allah tahu dosis. Dosis apa? Dosis uqubah. Uqubah itu azab. Jadi makanya kalau ada orang juga yang masih juga berteman dengan ini, mereka juga masih melapor ke selain Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, azab Allah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ini innallaha ala kulli syai'in qadir. Makna qadir di sini itu bukan rezeki, tidak. Tetapi qadir yang dimaksud apa? Qadirun alal uqubah. Jadi qadirun alal uqubah apa? Dosis azab itu diketahui oleh Allah. Ini dosisnya begini. Kaum Samud dosisnya double. Kaum Ad dosisnya begini. Kalau kaum ini dosisnya sedikit saja. Kaum ini sebagai peringatan saja. Kaum ini ditenggelamkan semuanya. Kalau ini habis mendung. Ya, nih. Itu dosis namanya. Ini qadir namanya. Tapi kalau qadir di dalam bahasa umum itu artinya apa? Kan salah satu sifat Allah, Allah bisa melakukan apa saja. Allah bisa memberikan azab kepada satu kaum, bisa mengangkat azab satu kaum. Allah bisa saja memberikan nikmat pada satu kaum dan bisa mengangkat nikmat itu dari satu kaum. Ini makna qadir secara bahasa. Jadi lo rasa cukup sekian saja. Ya. Nah, pertanyaan lo gimana? Beli? Nada. Nggak usah aja, Pak. Puna? Oh ya. Iya. Seorang berjanji tapi tidak menepati. Ini kan munafik ya, Pak? Iya, munafik. Jadi makanya ciri orang munafik kan 3. Ini ciri secara umum. Kalau kita melihat surah Al-Baqarah itu
Ketika cerita tentang orang-orang mukmin itu 2 ayat. Ya, 2 ayat. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa itu 2 ayat. Ketika cerita tentang orang kafir 2 ayat juga enggak salah, Mbak, 2 ayat. Ketika cerita tentang orang munafik cukup 2 ayat tentang munafik. Artinya bukan 3 saja ciri orang munafik. Ciri orang munafik kalau ingin lihat dalam surah Al-Baqarah atau nanti lihat di dalam surah Al-Munafiqun. Kalau 3 ini apa? Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia ngomong dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Ini masih cara umum. Apabila dia diberikan amanah, amanah apa saja dia berkhianat. Dalam tafsir As-Sa'di amanah itu 2. Al-amanah tata'allaqu bi rabbih. Seorang amanah itu berhubungan dengan Allah. Apa itu? Dijawab oleh Imam Al-Qurtubi, Pak. Kullu ma aujaba bihi la fawal amanah. Setiap yang diwajibkan oleh Allah itu amanah. Maka orang yang tidak menjalankan amanah maka munafik. Urun hendak temayang tetap munafik. Kalau sesuai dengan tafsir Al-Qurtubi tadi. Orang yang tidak bayar zakat munafik juga. Kenapa? Amanah Allah tidak dijalankan. Ya. Kemudian yang kedua, kullu ma yata'allaqu bil ibad, yang berhubungan dengan hamba. Dah hanya utang piutang atau dia pinjam sesuatu atau diberikan jabatan untuk menyolongnya untuk bina-bina apa, untuk bina-bina apa, tapi tidak menjalankan amanah, itu mereka namanya munafik. Munafik kenapa? Dia hubungan dengan masyarakatnya tidak benar. Kalau tadi hubungan dengan Allah yang tidak benar. Dua-dua munafiknya. Munafik dengan Allah dan munafik dengan masyarakat. Kalau munafik dengan Allah janji laki maaf. Ada apa kita bertobat? Munafik dengan masyarakat harusnya bak masyarakat laki maaf, minta maaf dulu. Nyan. Kita ambil punya dia, kembalikan dulu punya dia. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab beliau, kalau kita bermasalah dengan seseorang itu, namutang katanya, ya, ada masalah dengan seorang itu, kita harus kembalikan. Kalau dia meninggal dunia, kita memberikan kepada ahli warisnya. Ahli waris tidak ada, kita ambil duit, ambil harta kita sesuai dengan utang kita niatkan untuk orang yang meninggal tadi, Pak. Ini kata Imam Ghazali, Pak. Kita niatkan, nyulun ya Allah, nyo ketipulan ya Allah, hana lun tuha pulang pengyo utangnya ya Allah. Sudah. Atau yang keempat, duit tidak ada, apa-apa tidak ada, si fulan meninggal, semua tidak ada lagi. Ini bagaimana caranya? Hai dah pulang le, hai dah pulang, si fulan kan meninggal, hai dah pulang le. Apa kata Imam Ghazali? Fadu Allah, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan orang yang meninggal tadi tidak menuntut kamu di padang mahsyar. Kata beliau. Tetapi kata Imam Ghazali, saya tidak berani menjamin, kata beliau. Karena semua orang yang dibangkitkan padang mahsyar, dia merasa keluh kesah dan mencari-cari alasan supaya jauh dari neraka. Salah satunya apa? Dia mencari seorang yang pernah mendalimi dia untuk bisa lepas dari neraka. Ya. Saya rasa kata itu. Ya, saya rasa cukup. InsyaAllah kita lanjut lagi nanti pertemuan selanjutnya masih surah Ali Imran. Karena berhubungan, artinya apa? Kalau ceritanya tidak ini, kita lanjut. Tapi dalam Al-Quran itu cerita tidak pernah selalu bersambung nih, selalu bersambung. Ya, jadi mudah-mudahan manfaat bagi lumpur dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.